Halo, senang sekali kita bisa kembali bertemu di channel Akzi_10 yang selalu setia mengupas tuntas berbagai cerita dan teori terbaru dari One Piece. Kali ini, kita akan membahas secara mendalam chapter yang telah lama dinantikan, One Piece Chapter 1121. Dengan judul Gelombang Era, chapter ini membawa kita lebih dekat ke puncak dari kisah epik yang telah berjalan selama 27 tahun. Tentu saja, perayaan ulang tahun ke-27 One Piece juga turut dirayakan dengan sebuah color spread yang menakjubkan. Color spread ini memperlihatkan Nami dalam ukuran raksasa bersama kru bajak laut topi jerami lainnya, tengah menikmati suasana musim panas. Mereka tampak bersenang-senang dengan berbagai makanan khas musim panas seperti es krim, semangka, nanas, dan anggur. Tidak hanya itu, ilustrasi ini mengingatkan kita pada color spread yang pernah muncul di chapter 1101. Di mana Nami juga menjadi fokus utama dalam ukuran yang sangat besar, memenuhi hampir seluruh background ilustrasi, sebuah pemandangan yang penuh warna dan keceriaan, sesuai dengan semangat perayaan ulang tahun One Piece yang ke-27. Namun, kesenangan itu hanya pembuka dari cerita utama yang hadir dalam chapter 1121 ini. Tanpa membuang waktu, mari kita berlayar lebih jauh ke dalam alur cerita yang mendebarkan. Chapter ini langsung membawa kita ke kapal Elbaf, tempat di mana situasi mulai memanas. Kita diperlihatkan salah satu Gorosei, Sein Saturn, yang dengan kejam melancarkan serangan terhadap Jewel Air. Bonnie dan Kuma menggunakan teknik kaki beracunnya. Serangan ini terlihat begitu berbahaya, tetapi, di saat genting itu, sebuah keajaiban terjadi. Para raksasa Elbaf, dengan kekuatan mereka yang legendaris, muncul dan menghalau serangan Sein Saturn menggunakan perisai besar, mirip dengan yang pernah kita lihat di chapter 1111. Lalu, Monkey D. Luffy, sang kapten yang tak pernah takut, melihat situasi genting ini dan langsung beraksi. Dengan tekadnya yang bulat, ia menyerang salah satu kaki Sein Saturn, sebuah serangan yang mengguncang seluruh arena pertempuran. Di sisi lain, Bonnie yang sebelumnya terlihat tak berdaya, tiba-tiba berubah kembali ke bentuk Gear 5 Nika. Meskipun kondisinya sudah sangat kelelahan akibat transformasi yang terjadi di chapter sebelumnya, Luffy pun, dengan semangat yang tak pernah padam, berusaha membangkitkan kembali semangat Bonnie dengan kata-kata penyemangatnya. Namun, situasi semakin memanas ketika Sein Saturn mencoba melancarkan serangan mematikan ke arah Bonnie. Tapi, sekali lagi, Luffy datang sebagai pelindungnya, memblokir setiap serangan yang dilancarkan oleh Gorosei tersebut. Di tengah-tengah kekacauan ini, kita juga disuguhi kilas balik dari masa lalu Bonnie, di mana ia teringat akan penderitaan keluarganya yang disebabkan oleh Sein Saturn. Adegan ini memperlihatkan bagaimana Bonnie teringat akan kata-kata ayahnya, Kuma, dan ibunya yang menjadi korban eksperimen kejam oleh pemerintah dunia. Sebuah momen yang begitu emosional, di mana kita melihat Bonnie berteriak penuh amarah kepada Sein Saturn, mempertanyakan keberanian mereka melakukan kekejaman terhadap keluarganya. Dan puncaknya terjadi ketika Luffy dan Bonnie bergabung untuk melancarkan serangan combo epik, sebuah pukulan pembebasan yang menghancurkan tubuh Sein Saturn hingga berkeping-keping. Serangan ini tidak hanya menandakan kemenangan fisik mereka, tetapi juga simbolisasi dari pembebasan Bonnie dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Adegan ini benar-benar memperlihatkan perkembangan karakter Bonnie yang signifikan, dari seseorang yang sebelumnya tak berdaya menjadi pejuang yang mampu menghadapi salah satu musuh terkuat di dunia One Piece. Selain itu, chapter ini juga menampilkan Dr. Vegapunk, yang menyampaikan sebuah pesan misterius tentang abad kekosongan yang kembali menghantui dunia saat ini. Dalam siaran tersebut, Vegapunk memperingatkan bahwa senjata-senjata kuno yang pernah menyebabkan kehancuran besar di masa lalu, masih tersembunyi di dunia ini. Adegan ini membuat kita merenungkan tentang sejarah yang belum terungkap sepenuhnya, dan bagaimana ras-ras yang pernah dihancurkan oleh pemerintah dunia mungkin memiliki hubungan erat dengan masa depan One Piece. Seolah belum cukup, kita juga diperlihatkan reaksi dari berbagai karakter penting di dunia One Piece, mulai dari Vivi, Shirahoshi, hingga Konis dari Skypiea, yang bereaksi terhadap pernyataan Vegapunk. Bahkan, Marco the Phoenix dan King the Wildfire juga muncul, memikirkan masa lalu dan misteri yang mengelilingi ras mereka. Dan akhirnya, kita diperkenalkan dengan karakter misterius yang masih dalam bayang-bayang, seseorang yang memegang pedang mirip dengan Shanks. Sosok ini bisa jadi menjadi kunci dalam babak terakhir dari kisah One Piece. Tidak hanya itu, chapter ini juga memberikan sekilas pandangan tentang situasi global di dunia One Piece, dari Marshal Deitch yang tengah merencanakan langkah selanjutnya di Hachinosu, hingga Akagami no Shanks yang tampak mabuk di kapal Red Force, dan bahkan Sir Crocodile serta Dracula Mihawk yang berada di markas Cross Guild dengan tatapan yang penuh ketidakpuasan terhadap Buggy.
semua karakter utama tampak mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang semakin dekat. Dan, di halaman terakhir chapter ini, kita diperlihatkan adegan yang begitu megah dan penuh ketegangan, di mana karakter-karakter besar seperti Monkey D. Luffy, Shanks, Marshall D. Teach, Im Sama, dan banyak lagi, mulai bergerak untuk memperebutkan takhta tertinggi di dunia. Inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu, pertempuran terbesar di dunia One Piece yang akan menentukan nasib semua karakter dan, tentu saja, masa depan dunia itu sendiri. Di dunia One Piece, chapter 1122 dimulai dengan menggambarkan berbagai reaksi yang muncul dari berbagai penjuru. Penduduk Dressrosa merasakan ketakutan mendalam tentang nasib mereka, khawatir bahwa kota mereka akan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Mereka saling berdiskusi dengan cemas, menatap cakrawala yang menunjukkan ketidakpastian masa depan. Sementara itu, di sisi lain, berbagai bajak laut menunjukkan semangat yang membara. Terpengaruh oleh pernyataan Dr. Vegapunk, mereka bersiap-siap untuk berlayar dan menguasai dunia, bercita-cita untuk menemukan harta karun yang selama ini mereka impikan. Dalam suasana yang kontras ini, terlihat jelas bahwa sementara beberapa orang berjuang untuk melindungi tempat tinggal mereka, yang lain berambisi untuk meraih kekuasaan. Panel berpindah ke rumah sakit Angkatan Laut, di mana Koby, seorang petugas muda, termenung mendalami ingatan tentang percakapan pentingnya dengan Monkey D. Luffy, calon raja bajak laut, Koby merenungkan arti mimpi Luffy dan dampaknya. Aku harus menghentikan mimpimu, Luffy, ucapnya dalam hati. Mengingat kembali usaha Admiral Garp yang berjuang melawan ambisi Gold Roger dan krunya yang ingin menguasai One Piece. Tekad Koby semakin menguat, menunjukkan bahwa perannya di masa depan akan sangat signifikan. Selanjutnya, adegan berpindah ke markas bajak laut, di mana para bawahannya bersiap merebut harta karun One Piece. Mereka tampak telah menentukan nasib mereka sendiri dan bersiap untuk petualangan berbahaya. Di lain tempat, Katarina Devon dan Van Augur sedang berlayar kembali ke Pulau Hajisu, di mana Devon berkomunikasi dengan Teach tentang Karibu, yang bisa ia bunuh jika diizinkan. Manga ini jelas mengarah pada konflik besar dalam perebutan kekuasaan. Tak lama setelah itu, Topman Warki melancarkan serangan hebat ke arah Emmet, robot besi, yang menghancurkan sebagian tubuhnya. Di tempat lain, Gorosei Sain Saturn terlihat memperbaiki luka yang diakibatkan oleh serangan Luffy. Nasujuro bersiap untuk bertarung dengan Zoro, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Emmet, dalam momen dramatis, mulai berinteraksi dengan Luffy. Emmet menanyakan siapa nama Luffy, dan ketika mendengar jawabannya, Emmet melepaskan haki yang menggetarkan seluruh pulau, membuat banyak anggota Angkatan Laut pingsan. Emmet berterima kasih kepada Luffy karena telah membangkitkan kenangan nostalgia dan berharap agar tidak ada yang mati. Di momen epik lainnya, haki yang dilepaskan oleh Emmet menghantam para Gorosei, membuat mereka terlempar kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Suasana menjadi kacau, dan kekuatan Joy Boy mulai terlihat, mengungkap betapa mendalamnya dampak dari haki Emmet pada mereka yang berada di dekatnya. Setelah pertempuran, para bajak laut meninggalkan pulau dengan kebingungan, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Emmet, yang kini dalam kondisi parah, teringat masa lalu bersama Joy Boy, yang terlihat dalam bentuk bayangan di benaknya. Chapter ini mencapai puncaknya dengan Emmet yang sekarat, cahaya di matanya semakin memudar. Penutupan yang emosional ini menggambarkan perjalanan panjang Emmet, robot yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Chapter berakhir dengan refleksi editor tentang perjalanan Emmet yang penuh kenangan, menandai momen mendalam dan menyentuh hati. Di tengah lautan luas yang tak berujung, terdapat dua sosok yang tak terlupakan, Joy Boy dan Im Sama. Dulu, mereka adalah sahabat karib, saling berbagi impian dan ideologi. Namun, perbedaan pandangan yang semakin lebar mengubah hubungan mereka. Pertemanan yang kuat ini mulai retak, dan dari situ, benih perpecahan tumbuh menjadi konflik yang melanda dunia. Joy Boy, sosok yang menjadi legenda, dikenal karena keberaniannya dan visi besar untuk kebebasan. Ia mengarungi lautan dengan penuh semangat, berjuang melawan tirani. Di sisi lain, Im Sama muncul sebagai tokoh misterius yang memiliki ambisi untuk menguasai segala sesuatu, termasuk kekuatan haki yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin rumit. Beberapa spekulasi mulai muncul di kalangan pelaut dan pencari kebenaran. Apakah mereka memang pernah menjalin pertemanan yang tulus? Atau apakah semuanya hanyalah taktik belaka untuk mencapai tujuan masing-masing? Kita melihat bahwa ideologi Joy Boy dan Im Sama sangat bertentangan. Joy Boy mewakili kebebasan dan keadilan, sementara Im Sama berjuang untuk kekuasaan dan dominasi. Dalam satu malam yang gelap, terjadi perdebatan sengit yang mengubah segalanya. Kata-kata penuh emosi yang terucap di antara mereka menjadi benang merah perpecahan.
Konflik ini tidak hanya menjadi pertempuran antara dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh dunia. Para pengikut Joy Boy dan Im Sama terbagi dalam dua faksi besar. Perang yang berkepanjangan mulai mengguncang lautan, dan setiap pertempuran membawa konsekuensi yang mengerikan. Banyak yang kehilangan teman, keluarga, dan impian mereka. Di tengah kekacauan, muncul karakter-karakter baru yang memiliki peran penting. Ada Zoro, wakil kapten yang setia kepada Luffy, yang diharapkan dapat memimpin perjuangan melawan tirani. Keberanian dan ketangguhannya menginspirasi banyak orang, memberi harapan di tengah kegelapan. Namun, di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang terus menghantui, apa yang sebenarnya terjadi antara Joy Boy dan Im Sama? Spekulasi-spekulasi semakin berkembang, dan salah satu yang paling menarik adalah tentang kemungkinan Im Sama pernah menjadi wakil Joy Boy. Jika ini benar, apakah pengkhianatan semacam itu menjelaskan dendam yang menggerakkan tindakan Im Sama? Dalam perjalanan untuk mengungkap misteri ini, para pahlawan kita mulai menyelidiki rahasia yang menyelimuti generasi para Gorosei. Mereka menemukan bahwa kekuatan ini mungkin terkait dengan operasi keabadian yang dijalani oleh Gorosei, di mana jiwa mereka terpisah dari tubuh fisik. Mungkinkah jiwa-jiwa ini tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk bangkit kembali? Setiap penemuan baru membawa mereka lebih dekat ke kebenaran. Mereka menemukan bahwa pedang kuno, Kliom Slice, memiliki kekuatan untuk menemukan titik lemah musuh. Mungkinkah senjata ini menjadi kunci untuk mengalahkan Im Sama dan mengembalikan keseimbangan di dunia? Di tengah konflik ini, kutukan yang menimpa Juniza menjadi sorotan. Terjebak di Green Line tanpa tujuan, Juniza menjadi simbol dari mereka yang terjebak dalam pertempuran antara dua kekuatan besar. Apakah kutukan ini merupakan konsekuensi dari kesetiaan, atau ada rahasia lebih dalam yang perlu diungkap? Zoro dan Luffy berusaha menyelamatkan Juniza, dan dalam prosesnya, mereka menemukan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kesetiaan terhadap Joy Boy mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari nasib tragis yang menanti mereka. Saat para pahlawan kita semakin dekat dengan kebenaran, mereka menyadari bahwa hubungan antara Joy Boy dan Im Sama lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Kesetiaan, pengkhianatan, dan aspirasi menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Mereka mulai memahami bahwa untuk mengalahkan Im Sama, mereka harus memahami masa lalu. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya bertarung melawan musuh, tetapi juga melawan diri mereka sendiri. Setiap karakter menghadapi dilema moral, dan setiap pilihan yang diambil akan menentukan nasib dunia. Ketegangan meningkat ketika pertempuran terakhir mendekat. Semua faksi berkumpul, dan perang besar siap pecah. Disinilah semua pertanyaan akan terjawab, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam satu momen dramatis. Dengan kekuatan persahabatan, kepercayaan, dan harapan, para pahlawan kita bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan Im Sama, mereka harus bersatu dan menggali kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pertarungan ini akan menentukan nasib mereka semua. Apakah Joy Boy dan Im Sama akan menemukan jalan kembali ke persahabatan, atau akankah mereka terjebak dalam lingkaran kebencian selamanya? Dengan setiap serangan, dengan setiap pertarungan, masa lalu mereka akan kembali menghantui. Dalam klimaks yang mendebarkan, semua akan terungkap. Rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi akan keluar, dan dunia akan melihat bagaimana pertempuran ini membentuk masa depan. Chapter 1124 dari One Piece membawa kita dalam perjalanan yang penuh emosi dan ketegangan. Meskipun hanya terdiri dari 13 halaman, setiap panelnya menyajikan momen-momen yang menggugah dan berharga bagi penggemar. Berikut adalah ringkasan yang lebih mendalam dan menarik mengenai isi chapter ini. Chapter ini dimulai dengan cover story yang melanjutkan perjalanan Yamato. Dalam panel ini, kita melihat Yamato sedang berjuang melawan arus dan menghadapi berbagai rintangan di lautan. Ketika dia menemukan seorang perempuan yang dalam keadaan bahaya, tanpa ragu, Yamato melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Tindakan heroiknya bukan hanya menyoroti keberanian Yamato, tetapi juga nilai-nilai persahabatan dan pengorbanan yang sangat kental di dunia One Piece. Melalui momen ini, Yamato semakin diperkuat sebagai karakter yang berjiwa pahlawan. Setelah itu, alur cerita beralih ke Morgan, yang berusaha menyebarkan berita tentang kekalahan Kid dari Shanks dan Law yang tumbang di tangan Kurohige. Namun, semua itu tidak berjalan mulus. Vivi, dengan keberanian yang luar biasa, berusaha menghentikannya. Konfrontasi ini menyoroti karakter Vivi yang kuat dan tekadnya untuk melindungi kebenaran, meskipun dalam situasi yang berbahaya. Kemudian, perhatian beralih ke Akainu, yang menghubungi Kizaru di Egghead. Akainu dengan nada menuduh mengatakan bahwa Kizaru telah gagal dalam misinya. Respon Kizaru sangat emosional. Dengan air mata berlinang,
Dia mempertanyakan apakah Akainu pernah merasakan beban membunuh sahabatnya sendiri. Kata-kata ini mengungkapkan konflik batin yang mendalam dan rasa sakit yang ditanggung Kizaru, memperlihatkan sisi kemanusiaan yang jarang terlihat dalam karakter-karakter Marine. Setelah momen dramatis itu, kita beralih ke kelompok topi jerami yang berada dalam keadaan putus asa. Mereka merasa telah gagal dalam misi menyelamatkan Vegapunk, Stella, dan suasana lesu menyelimuti mereka. Namun, saat mereka berada di titik terendah, Vegapunk Lilith tiba-tiba bangkit, memberikan harapan baru. Dia dengan penuh semangat meyakinkan mereka bahwa mereka tidak gagal, karena dia adalah Vegapunk. Momen ini tidak hanya mengembalikan semangat kelompok, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Vegapunk bagi mereka. Chapter ini berakhir dengan kegembiraan yang tak terduga. Kelompok topi jerami merayakan keberhasilan mereka bersama Lilith, siap melanjutkan perjalanan menuju Elbaf. Kebahagiaan mereka menjadi kontras yang kuat dengan ketegangan sebelumnya, menggambarkan dinamika kelompok yang saling mendukung dalam keadaan apapun. Panel-panel terakhir memperlihatkan mereka tersenyum dan saling berbagi momen berharga. Di akhir chapter, kita disuguhkan dengan siluet misterius yang duduk di pantai Elbaf, sambil berkata, "Datanglah." Ini menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Siapakah sosok ini? Apa hubungannya dengan kelompok topi jerami dan petualangan mereka selanjutnya? Chapter 1124 dari One Piece berhasil menyuguhkan campuran antara emosi, konflik, dan harapan. Dari tindakan heroik Yamato, keberanian Vivi, pertentangan Kizaru dan Akainu, hingga kebangkitan semangat di kelompok topi jerami, setiap elemen berkontribusi pada narasi yang lebih besar. Dengan cliffhanger di akhir, chapter ini meninggalkan pembaca dengan rasa ingin tahu yang mendalam, menantikan petualangan selanjutnya yang akan membawa mereka ke dunia yang lebih luas di Elbaf Asteris. Chapter 1125 dari One Piece membawa kita ke dalam ketegangan yang mendalam dan pergeseran kekuasaan yang signifikan. Dengan judul, Bagaimana Mendefinisikan Kematian, chapter ini menggali tema kematian, tanggung jawab, dan kebangkitan ambisi yang baru. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi setiap elemen cerita, mulai dari promosi Garling Vigarland hingga pergerakan baru dari Monkey D. Dragon. Chapter dimulai dengan suasana tegang di Pulau Egea, di mana kegagalan Seinjay Garcia Saturn dalam misinya telah memicu konsekuensi yang fatal. Im Sama, yang dikenal sebagai sosok misterius di balik layar, secara brutal mengeksekusi Saturn. Kematian Saturn bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap harapan kekuasaan pemerintah dunia, tetapi juga menjadi simbol bahwa tidak ada tempat bagi kegagalan dalam hierarki mereka. Dalam adegan dramatis, Im Sama menatap mayat Saturn dengan mata yang penuh kebencian. "Kecerobohanmu telah membongkar rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi," katanya. Kematian ini menggambarkan betapa kejamnya pemerintah dunia ketika salah satu anggotanya gagal memenuhi ekspektasi. Dalam pandangan Im Sama, tindakan tegas ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga mempertahankan rahasia dan ketakutan yang telah lama dibangun. Setelah kematian Saturn, perhatian beralih kepada Garling Vigarland, yang diangkat menjadi Gorosei baru. Promosinya sebagai Warrior God of Science and Defense membuka banyak misteri di dalam dunia One Piece. Garling, yang sebelumnya dikenal sebagai Ayah Shanks, kini memperoleh posisi yang jauh lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar daripada Gorosei lainnya. Dikenal karena kekuatan dan keahliannya dalam strategi, Garling dengan cepat mengubah paradigma kekuasaan di Mary Geois. Ia tidak hanya menjadi penguasa baru, tetapi juga penegak hukum yang sangat ditakuti. Dalam sidang Gorosei berikutnya, Garling memperlihatkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia berani melawan angin, bahkan jika itu berarti menantang naga langit, Tenryubito, sendiri. Kenaikan Garling bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab yang datang bersamanya. Dia memiliki pasukan khusus, Holy Knight, yang setia padanya dan siap untuk menegakkan hukum dengan cara yang tidak terduga. Keberadaan pasukan ini menunjukkan betapa seriusnya Garling dalam menyusun rencana dan melindungi kekuasaan pemerintah dunia. Di dalam pertemuan Gorosei, Garling berbicara tentang visi baru untuk pemerintah dunia. "Kita perlu mengatasi ancaman dari luar dan dalam," ucapnya dengan tegas. "Kita akan mengubah cara kita beroperasi, dan tidak ada yang akan menghentikan kita." Dengan semangat yang membara, ia menegaskan bahwa era baru sedang dimulai, dan semua orang di dunia harus memperhatikannya. Ketika berita kematian Saturn dan promosi Garling menyebar, Monkey D. Dragon, pemimpin Revolutionary Army, merasakan gelombang perubahan yang besar. Di balik bayang-bayang, Dragon menyadari bahwa ancaman terhadap kebebasan dan keadilan semakin dekat. Sebagai pemimpin revolusi, Dragon tidak bisa tinggal diam. Dengan penuh determinasi, Dragon memanggil para anggota revolusi untuk bersiap.
Kita tidak bisa membiarkan kekuasaan ini berkembang tanpa batas. Tegasnya, kita harus melindungi mereka yang tidak memiliki suara. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi yang paling sulit, tetapi dia yakin bahwa dengan dukungan rakyat, mereka dapat melawan ketidakadilan yang ditawarkan oleh pemerintah dunia. Dalam konteks pergeseran kekuasaan ini, chapter berakhir dengan pertanyaan yang menggantung, apa yang akan terjadi selanjutnya. Garling kini memiliki kekuasaan untuk menggerakkan angkatan laut, sementara Dragon bersiap untuk perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan ideologi antara kekuatan otoriter pemerintah dunia dan perjuangan untuk kebebasan di bawah bendera Dragon siap untuk dimulai. Di akhir chapter, penutup yang dramatis menunjukkan Garling yang berdiri di atas sebuah podium di Mary Geois, menatap dunia dengan senyuman dingin. Kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah awal, katanya. Sementara itu, Dragon bersiap di markas revolusi, merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk mengubah nasib dunia. Chapter 1125 ini berhasil menyajikan momen-momen penting yang menggugah rasa ingin tahu dan ketegangan. Dengan kematian Saturn, promosi Garling Vigarland, dan langkah-langkah berani Monkey D. Dragon, One Piece semakin mendekati pertempuran epik yang akan mengubah arah sejarah. Kematian, kekuasaan, dan harapan saling berinteraksi dalam cara yang mendalam, menggambarkan betapa kompleksnya dunia yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Pembaca tidak sabar menunggu chapter selanjutnya, di mana semua pertanyaan ini akan mulai terjawab.